Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai produksi jagung marning di Kota Medan dengan menggunakan analisis Cobb Douglas dengan nama anggota kelompok yang pertama yaitu Siti Nurhayati dengan NIM 18032110004. Yang kedua yaitu Eva Nurhayati dengan NIM 18032110049. Dan yang terakhir yaitu Neneng Nurul Hidayah dengan NIM 1803211000057. Untuk yang pertama yaitu input dari responden 1 dengan jumlah tenaga kerja 4, bahan baku 187, modal 6.500.000 dan produksi 790. Kemudian responden 2 dengan tenaga kerja 6, bahan baku 173 dengan modal 3 juta dan produksi 750. Kemudian responden 3 dengan tenaga kerja 4, bahan baku 134 dengan modal 3 juta dan menghasilkan produksi 760 dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu data output. Untuk tabel yang pertama yaitu tabel statistik dengan N atau jumlah data valid dari masing-masing variabel yaitu sejumlah 20 dengan data missing 0. Kemudian main dari Y atau produksi dengan nilai sebesar 6,646642. Kemudian main dari len tenaga kerja sebesar 1,682542. Kemudian main dari len bahan baku sebesar 5,429391 dan main dari len modal sebesar 1,550204. Selanjutnya standard deviation dari Y atau produksi sebesar 0,2069203. Standar deviasi dari len tenaga kerja yaitu sebesar 0,4711245. Standar deviation dari len bahan baku sebesar 0,5334393. Kemudian standar deviation dari len modal sebesar 0,3716604. Kemudian tabel 2 yaitu tabel variabel enter atau remove. Dengan variabel enter terdapat variabel len modal, len tenaga kerja, dan len bahan baku dengan variabel dependen yaitu Y atau produksi. Kemudian tabel yang ketiga yaitu tabel korelasi dengan nilai SIK len TK atau tenaga kerja terhadap Y produksi sebesar 0,000. Kemudian len bahan baku dengan nilai SIK terhadap Y atau produksi sebesar 0,000. Kemudian len modal dengan nilai SIK terhadap Y sebesar 0,034. Selanjutnya yaitu p-plots regression uji normalitas. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa data terdistribusi normal sebab sebaran data pada p-plot mengikuti arah garis diagonal. Selanjutnya yaitu tabel summary uji autokorelasi Darwin-Watson dengan syarat tidak terdapat gejala autokorelasi jika nilai Darwin-Watson terletak di antara DU min 4DU. Kemudian diketahui bahwa Darwin-Watson sama dengan 1,975, DU sama dengan 1,6763, kemudian syarat sama dengan 4 min DU sama dengan 4 min 1,6763 sama dengan 2,3237. Maka tidak terdapat gejala autokorelasi karena nilai Darwin-Watson berada di antara DU min 4DU yaitu sebesar 1,975. Berdasarkan nilai R-square dapat disimpulkan bahwa presentase pengaruh variabel tenaga kerja bahan baku dan modal secara bersamaan terhadap variabel produksi jagung marning sebesar 76% dan sisanya dijelaskan beberapa faktor lain di luar data. Selanjutnya yaitu tabel uji multikolinearitas. Di sini yaitu menggunakan uji VIF dan uji korelasi, di mana syaratnya yaitu apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10, maka data dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.
Berdasarkan output nilai tolerance, maka didapatkan hasil yang pertama yaitu variabel X1 atau tenaga kerja sebesar 0,262 lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF sebesar 3,822 kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya yaitu variabel X2 atau bahan baku sebesar 0,204 lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF sebesar 4,897 kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya yaitu variabel X3 atau modal sebesar 0,611 lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF sebesar 1,636 kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinearitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel uji T parsial berdasarkan nilai SIG. Untuk ANOVA uji T parsial berdasarkan nilai SIG memiliki syarat, yaitu jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Berdasarkan tabel koefisien diketahui bahwa nilai SIG variabel tenaga kerja sebesar 0,035 lebih dari 0,05 sehingga variabel tenaga kerja ini dikatakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap produksi jagung marning. Yang kedua yaitu nilai SIG variabel bahan baku sebesar 0,247 lebih besar dari 0,05 sehingga dikatakan variabel bahan baku ini tidak berpengaruh secara parsial terhadap produksi jagung marning. Untuk yang ketiga yaitu nilai SIG variabel modal sebesar 0,785 lebih besar dari 0,05 sehingga dikatakan pada variabel modal ini tidak berpengaruh secara parsial terhadap produksi jagung marning. Dari data yang kita peroleh mendapatkan T tabel sebesar 2,093. Yang pertama untuk uji T parsialnya yaitu nilai T hitung variabel tenaga kerja sebesar 2,309 lebih dari T tabel sebesar 2,093 sehingga variabel tenaga kerja ini dikatakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel produksi jagung marning. Yang kedua yaitu nilai T hitung variabel bahan baku sebesar 1,201 kurang dari T tabel sebesar 2,093 sehingga variabel bahan baku ini dikatakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel produksi jagung marning. Untuk yang ketiga yaitu nilai T hitung variabel modal sebesar 0,278 kurang dari T tabel sebesar 2,093 sehingga pada variabel modal ini dikatakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel produksi jagung marning. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu ANOVA uji F simultan berdasarkan nilai SIG dan F tabel. Untuk ANOVA uji F simultan berdasarkan nilai SIG memiliki syarat, yaitu jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y sehingga didapatkan hasil berdasarkan output nilai SIG sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel tenaga kerja, bahan baku, dan modal berpengaruh terhadap produksi jagung marning. Untuk ANOVA uji F simultan berdasarkan nilai F tabel memiliki syarat, yaitu jika nilai F hitung lebih dari F tabel maka variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y, dan jika F hitung kurang dari F tabel maka variabel Y secara simultan berpengaruh terhadap variabel X. Dari uji ANOVA F hitung sebesar 16,84 lebih dari F tabel sebesar 2,0
0,895107, maka variabel X tenaga kerja, bahan baku, dan modal ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y atau produksi. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas scatter plot. Nah, untuk uji heteroskedasitas scatter plot ini memiliki syarat, yaitu apabila tidak ada pola yang jelas pada gambar scatter plot dan titik yang menyebar ini ada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal tersebut dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Nah, berdasarkan hasil output yang telah diperoleh, yaitu dinyatakan berdasarkan output scatter plot, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut ini tidak terjadi gejala heteroskedasitas karena diketahui sebaran datanya ini menyebar dan tidak membentuk sebuah pola. Yang selanjutnya yaitu uji linearitas. Nah, pada tabel cash processing summary ini didapatkan variabel produksi jagung marning terhadap tenaga kerja X1 memiliki nilai include 20 dengan persentase 100% dan memiliki nilai kesalahan sebesar 0%. Yang selanjutnya untuk variabel produksi jagung marning terhadap bahan baku X2 memiliki nilai include 20 dengan persentase 100% dan memiliki nilai kesalahan sebesar 0%. Untuk yang ketiga yaitu variabel produksi jagung marning terhadap modal X3 memiliki nilai include 20 dengan persentase 100% dan nilai kesalahan sebesar 0%. Selanjutnya yaitu lanjutan dari linearitas. Yang pertama adalah uji tabel ANOVA, di mana yang pertama adalah Y produksi jagung marning terhadap tenaga kerja, di mana nilai literatinya sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga disimpulkan bahwa regresinya ini berhubungan signifikan dengan produksi dan tenaga kerja. Ini ya nilai signya. Nah, selanjutnya ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA pada Y bibit, di mana nilai literatinya pada bibit ini sebesar 0,056 lebih besar daripada 0,05 sehingga disimpulkan bahwa regresinya tidak ada hubungan yang signifikan terhadap produksi dan bahan baku. Yang selanjutnya yaitu Y terhadap Y atau produksi jagung marning terhadap modal yang memiliki nilai literati sebesar 0,064 sehingga lebih besar daripada nilai sig 0,05 sehingga disimpulkan bahwa regresinya tidak ada hubungan linear signifikan terhadap produksi dan modal. Selanjutnya yaitu rumus fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana di sini dapat kita ketahui bahwa nilai regression statistiknya multiple R ini diketahui 0,07 sekian dan R square-nya 0,759 sekian, H R square-nya 0,714 sekian, standard error-nya 0,11 sekian dan observation-nya 20. Nah, untuk uji ANOVA-nya, nah ini DF, sum of square, MS, dan F, dan nilai signifikan F. Ini bacanya pada tabel ANOVA di samping menunjukkan nilai regresi secara simultan bagaimana pengaruh variabel tenaga kerja, bibit, dan modal secara bersama-sama kepada faktor produksi jagung marning. Selanjutnya yaitu perhitungan ini. Nah, perhitungan Cobb-Douglas ini yang langkah selanjutnya yaitu ini indikator ada konstata tenaga kerja, bibit, dan modal. Ini X1, X2, X3 dan nilai konstatanya ada 5,1756 sekian dan eksponennya ini 176,9089 sekian. Nah, untuk mencari eksponen seperti yang dicontohkan dari Bu Nurki, kita menghitungnya pakai Excel, yaitu sama dengan
EXP. Terus kita tinggal masukkan datanya yang sudah ada, tinggal dimasukkan langsung enter. Nah, untuk tenaga kerjanya ini nilai lennya 0,2430 sekian-sekian dan eksponnya 12751. Rumusnya untuk eksponen tetap sama. Nah, untuk len bibit ini 0,1264 dan eksponennya 1,1347. Ini seperti tadi rumusnya tetap. Dan modal ini 0,024 untuk eksponennya tetap rumusnya dan nilainya ini sebesar 1,0246. Nah, untuk perhitungannya dapat kita tuliskan seperti ini. Q sama dengan A L alfa tenaga kerja B beta dan B C, dimana A ini kita masukkan ini eksponen dari konstata A, terus L pangkat dari ini, terus K pangkat dari ini, eksponen eksponen bibit, terus yang B ini eksponen dari modal. Sedangkan untuk bentuk eksponennya adalah len Q sama dengan len A ditambah alfa len L ditambah beta len tenaga kerja dan C len B, dimana ini 120 ditambah, oh bukan, ini bukan 120 maksudnya, enggak. Ini maksudnya adalah ini maksudnya adalah 176,9089. Nah, ini ditambah nilai ini, nilai len ini. Oh ya bener tadi ya. Oh, mohon maaf, bener yang awal tadi bahwa ini adalah nilai len A-nya kan tadi bener kan ya. Len A-nya adalah kan 1,27,50 ditambah len B ditambah len C. Ini maksudnya ini sama ini. Totalnya adalah 3,4336 sekian. Artinya bahwa len Q sebesar 3,4336 ini lebih besar daripada 1, sehingga termasuk pada increasing return to scale, berarti naik. Cukup sekian dari presentasi kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.